Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda di sore hari ini? Dengan bangga kami hadir kembali menyapa Anda dalam program Sumut Menyapa segmen Kupas Tuntas, yakni dengan tema menariknya Cegah Stunting Wujudkan Generasi Emas 2045. Pemirsa, mempersiapkan generasi emas 2045 bukanlah hal yang mudah untuk diwujudkan. Pasalnya saat ini stunting masih menjadi satu tantangan yang besar untuk dihadapi oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Namun berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk sukses akan percepatan penurunan angka stunting di Provinsi Sumatera Utara. Nah, ada hal yang menggembirakan pemirsa berdasarkan SSGI atau Status Survei Gizi Indonesia pada tahun 2022 menyatakan bahwa angka prevalensi di Sumut turun 4,7% menjadi 21,1% dari sebelumnya yakni 25,8%. Lantas bagaimana kemudian terkait upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan kiat suksesnya akan hal ini? Bersama saya Muhammad Azrul Nasution, kita akan bahas kurang lebih 1 jam ke hadapan Anda dan tentunya dengan tema yang menarik telah saya informasikan yakni Cegah Stunting Wujudkan Generasi Emas 2045 dengan hadirnya narasumber-narasumber hebat yang telah hadir bersama kami. Langsung saya perkenalkan ke hadapan Anda pemirsa, yang pertama kepada yang terhormat Bapak kita yakni Bapak Dr. Alwi Mujahid Hasibuan MKes selaku Kadis Kesehatan Sumatera Utara. Assalamualaikum, selamat sore Pak Kadis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Kabar baik ya Pak. Dan yang kedua pemirsa juga telah hadir bersama kami dan juga Anda pemirsa yang terhormat kepada seorang epidemiolog yakni Dr. Rahayu Lubis MKes PhD. Assalamualaikum, selamat sore Bu. Waalaikumsalam, sore. Bagaimana kabarnya Bu? Baik. Untuk kesekian kalinya saya berjumpa dengan Anda untuk memberikan satu paham yang kuat akan tema yang akan menarik ini ya Bu pastinya ya. Ya. Nah, untuk itu pemirsa kami undang Anda untuk hadir di telepon interaktif kami di 0811 6100 386. Sekali lagi di 0811 6100 386. Tentunya dengan tema menariknya sekali lagi yakni Cegah Stunting Wujudkan Generasi Emas 2045. Saya akan mulai memberikan satu pertanyaan kepada Bapak kita, Pak Kadis Kesehatan, terkait angka prevalensi stunting di Provinsi Sumatera Utara ini kian menunjukkan positif result, Pak. Kalau bisa dikatakan, apa yang menjadi kiat-kiat sukses dari penurunan percepatan angka stunting ini, Pak? Silahkan. Ya, terima kasih ya. Jadi banyak faktor ya yang membuat kita berhasil menurunkan angka stunting kita. Yaitu yang pertama komitmen pemerintahnya ya. Jadi mulai dari Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur, Pak Sekda, semua instansi terkait, termasuk juga perguruan tinggi, itu semua bersepakat untuk menurunkan stunting ini. Ya, yang kedua tentu program-program yang kita laksanakan ya, itu dalam penanggulangan stunting itu ada yang spesifik, ada yang sensitif ya. Yang spesifik itu program-program yang spesifik ada di Dinas Kesehatan. Itu komponennya itu 30% ya. Dan ada yang sensitif, itu ada di dinas-dinas lainnya, dinas terkait, termasuk soal lingkungan, soal air bersih dan sebagainya ya. Itu justru lebih besar 70%. Oke. Ya. Jadi untuk yang di kita tentu mulai dari 1000 itu sesuai dengan umur ya. Kalau yang ibu hamilnya ya tentu menjaga agar ibu hamilnya itu cukup asupan gizi dan sebagainya ya. Kemudian bayinya kalau lahir tuh 1000 hari pertama kehidupannya itu kita jaga ya. Mulai dari dia dalam kandungan selama 40 minggu dan 2 tahun setelah lahir ya. Selanjutnya masa anak-anak, remaja dan juga ketika dia sudah siap untuk berkeluarga. Itu semua siklus kehidupannya dijaga dengan program-program yang sudah kita laksanakan. Mungkin itu secara Baik, umum. untuk kita mendapatkan paham yang juga jelas dan juga detail dari Pak Kadis ini, tadi katakan ada program yang bersifat spesifik dan juga sensitif. Bisa dibicarakan atau diinformasikan kepada pemirsa program-program apa saja Pak yang menjadi acuan dalam hal untuk bisa melakukan kesuksesan ini? Ya kalau yang spesifik tadi ya sesuai dengan sesuai dengan umurnya ya. Mulai dari katakan mulai dari kehamilan.
dari bayi hamil itu, dari seorang ibu hamil mengandung seorang bayi, itu bayinya sudah kita jaga dengan memastikan bahwa ibunya tidak anemi. Oke, tidak Kemudian anemia. Ibunya cukup gizi, sehingga asupan gizi si calon bayi ini atau anak dalam kandungan ini terjaga. Inilah dalam 40 minggu ini kita jaga, dan kemudian setelah dia lahir kita pastikan bahwa dia mendapat Asupan. ASI eksklusif 6 bulan, kemudian mendapat makanan tambahan untuk ASI, ya, makanan pendamping ASI, dan dia juga kita harapkan dapat ASI selama 2 tahun. Oke. Kemudian kita lengkapi dengan daya tahan tubuh dengan memberikan imunisasi dasar lengkap dan juga melakukan penimbangan sehingga kita bisa memantau kondisi dia. Ini untuk bayinya. Kemudian dia beranjak anak-anak ini juga kita jaga seluruh gizinya, dan kemudian waktu dia remaja kita pastikan bahwa dia tidak anemi. Oke. Karena waktu remaja kan dia, terutama remaja putri dalam hal ini ya, dia akan haid dan kadang-kadang ini banyak yang anemi, yang kurang darah, Kurang darah ya, anemi, kurang darah istilah orang awamnya ya. Untuk itu kita kasih kemudian tablet tambah darah selama 90 hari. Oke. Ya. Selanjutnya pada saat dia mau berkeluarga, kita harapkan dia ada konseling pranikah, sehingga dia sebelumnya tentu akan diperiksa kesehatannya sebelum dia menikah, sehingga dia betul-betul siap untuk menikah. Baik. Siap menikah dan kemudian siap untuk mengandung dan siap untuk melahirkan. Nah, selama mengandung, selama hamil juga kita jaga agar dia tetap terjaga tidak anemi dan kemudian cukup kalori. Baik, artinya sudah masif sekali untuk perhatian yang diberikan oleh pemerintah akan hal ini ya Pak ya? Kalau bisa dibilang seperti itu ya? Ya, tapi masalah kita kan kita ini luas wilayahnya ya, dan kemudian orangnya juga banyak. Oleh karena itu perlu kepedulian semua pihak. Oke. Karena ini kalau hanya di jajaran kesehatan aja, ini tidak akan bisa dikerjakan dengan baik. Nah, kami sangat terbantu dengan adanya kader-kader kesehatan dan juga kader-kader PKK di daerah-daerah paling ujung sekalipun. Jadi ini sangat banyak membantu untuk memberhasilkan program-program kita. Baik, menarik sekali. Terima kasih Pak atas perspektif awal dari Pak Alwi selaku Kadis Kesehatan Sumatera Utara. Nah, pemirsa juga di rumah pasti ingin sekali mengetahui sebenarnya apa sih yang dikatakan dengan istilah stunting ini dan bagaimana pula ciri-ciri baik orang tua ataupun anak yang terkena akan stunting ini. Langsung saja saya ingin berbahas ini kepada Ibu Dr. Rahayu Lubis, MKes PhD selaku epidemiolog. Seperti apa Bu itu gambaran untuk bisa menjadi informasi yang valid kepada masyarakat kita? Silakan Ibu. Terima kasih. Stunting ini memang kalau didefinisikan secara mudah itu anak pendek. Anak pendek. Tidak sesuai dengan usianya. Jadi kenapa bisa seperti itu? Karena gizi yang kurang atau ada penyakit infeksi seperti kecacingan dan sebagainya yang kronis, yang lama. Jadi stunting ini nggak tiba-tiba aja terjadi, dia proses yang lama karena kekurangan zat gizi yang masuk pada anak itu, dan itu dampaknya sangat besar ya, karena kalau gizi tidak cukup ya, selain tinggi badan dan usianya tidak sesuai, itu juga mempengaruhi fungsi otak. Jadi ada keterlambatan dalam neurotransmitter, namanya neuron-neuronnya berkurang dalam pertumbuhannya. Jadi bisa saja nanti proses belajarnya agak lambat. Ya, itu berbahaya sekali untuk generasi kita. Oke, lantas untuk dari orang tuanya sendiri, apakah ada seperti gambaran untuk berpotensinya melahirkan seorang anak yang akan terkena stunting, Bu Rahayu? Iya. Jadi kalau kita tidak mau anak yang lahir nanti jadi stunting, dari mulai remaja sebenarnya, remaja putri ya, jadi udah umur SMA gitu ya, umur 17-an, nah itu kalau bisa screening anemia atau tidak, karena anak sekarang remaja ini pun
kelihatannya makannya banyak tapi tidak bergizi. Kita alamatkan kepada remaja putri Iya, khususnya ya, Bu, remaja ya, seperti yang putri. diinformasikan Iya, Pak Kadis. Remaja putri. Jadi kalau kita screening remaja putri itu banyak juga yang anemia. Jadi dampak anemia itu atau kurang gizi, kurang darah itu nanti kalau dia hamil, anaknya itu bisa jadi stunting. Oke. Jadi ditambah lagi sebenarnya kalau hamil itu kan ada antenatal care, pemeriksaan kehamilan itu juga minimal 4 kali harus dilakukan. 6 sekarang. Sekarang 6 ya, Oke. 6 ya, oke. Dan gizinya juga harus seimbang, protein, terutama protein lah ya untuk pembangun sel itu. Nah, itu perlu sekali. Kalau itu diabaikan, apalagi anaknya nanti lahir tidak dikasih ASI, pastilah Baik, terjadi stunting. kalau untuk kita dan juga saya, apa yang menjadi mungkin saja pemicu dari seorang tua ini bisa menghasilkan ataupun melahirkan seorang anak yang katakanlah akan terkena stunting? Apakah juga terkait katakanlah selain kurang gizi ataupun tadi anemia, ada hal-hal yang lain Ibu untuk mendukung hal tersebut? Iya, selain dari kekurangan makanan, kebersihan lingkungan juga. Kebersihan lingkungan. Ya, perilaku hidup sehat, bersih dan sehat itu seperti cuci tangan sebelum makan atau sebelum itu kan kebersihan itu terkait dengan penyakit infeksi. Jadi kalau nanti anak-anak sering main tanah dan sebagainya itu bisa kena penyakit parasit. Jadi banyak pun dia makan kalau tidak diserap makanan itu, ya anak itu tetap jadi kurus, Oke. jadi pendek, tidak gizinya itu nggak diserap karena ada infeksi di dalam perutnya tadi karena kebersihan lingkungan yang tidak dijaga. Oke, baik, menarik sekali, Ibu. Masih berbicara dengan Anda, Ibu, kalau kita lihat bahwa Sumatera Utara ini turun dalam artian 4,7%. Ya. Dalam kalau kita lihat benar-benar sangat komitmen akan pemerintah untuk bisa menurunkan angka stunting ini. Anda melihat kawasan mana saja mungkin yang bisa memicu hal-hal tersebut, kalau bisa kita katakan tadi sanitasinya dan perilaku orang-orang yang ada di Sumatera Utara ini seperti apa akan kebersihan hidup untuk tidak terkena stunting ini, Bu? Ya, kita ambil contoh misalnya daerah Belawan ya, itu kayak Bagan Deli itu kan memang rumahnya di atas tapi di bawah itu kan semua numpuk di situ, sampah semua dan anak-anak bermain di situ. Nah, itu harusnya ya gimana mengatasinya, harus nggak bisa satu instansi, Stakeholder saja ya? harus semua terkait semua, baik pengetahuan ibu juga penting karena ibunya menganggap itu hal biasa, nggak apa-apa gitu, tapi ibunya juga pengetahuan tentang kebersihan, tentang gizi, pengetahuan ibu itu masih sangat rendah ya, jadi harus semua bidang, jadi dari ibunya juga diberi penyuluhan, dari instansi bagian lingkungan juga berpartisipasi. Jadi untuk mengatasi stunting ini harus multi sektor lah. Upaya kolaboratif untuk akan hal ini iya, ya. Baik, iya. saya kembali ke Pak Kadis Kesehatan Sumatera Utara, Iya, Pak Alwi, iya. terkait upaya kolaboratif ya Pak, kalau bisa dibilang Iya. untuk bisa kita meminimalisir akan angka stunting ini kembali. Seperti apa Iya. mungkin yang dilakukan dan sampai ke daerah-daerah, mengingat 33 kota dan kabupaten yang ada di Sumatera Utara, Pak Alwi. Iya, jadi kan sebenarnya yang mengurus ini sudah ada tim percepatan penurunan stunting ya, TPPS ya. Itu di situ semua ada multisektoral ya, tidak Oke. hanya kesehatan aja, tapi juga ada yang lain-lain, ada Bapeda, ada PU, ada lingkungan hidup, karena menyangkut tadi seperti saya katakan di awal bahwa yang spesifik itu hanya 30% pengaruhnya terhadap penanggulangan penurunan stunting ini. Sementara 70% itu banyak sektor di situ. Misalnya lingkungan yang buruk tentu ini akan menyulitkan ya. Termasuk air bersih yang dikonsumsi misalnya. Nah, kalau konsumsi airnya ini tidak bersih, tentu ini menjadi persoalan kesehatan. Nah, persoalan kesehatan dan kemudian ini akan berkontribusi terhadap terjadinya stunting itu. Oke. Ya, seperti itu ya. Jadi kita berkolaborasi mulai dari TPPS itu tadi. Tim percepatan penurunan stunting, di situ juga ada PKK, ada sektor-sektornya. Semua sektor ada di situ. Jadi dimulai dari situ dan di situ dilakukan langkah-langkah untuk bisa
mempercepat penurunan stunting. Dan kemudian ini juga disampaikan juga ke kabupaten kota, dan di situ juga ada TPPS juga di tingkat kabupaten kota. Baik, Ya, itu dia seperti itu. sudah sampai sekali informasinya. Lantas kalau kita ingin mengetahui pemirsa selaku warga Sumatera Utara, daerah-daerah mana sajakah yang berpotensi untuk anak ini terkena stunting dan apa yang menjadi penyebab daerah tersebut? Sesaat lagi pemirsa kami akan hadirkan, tetap bersama kami di Sumut Menyapa. Ya, pemirsa masih bersama kami dalam program Sumut Menyapa Kupas Tuntas dengan tema menariknya Cegah Stunting Wujudkan Generasi Emas 2045. Nah, kalau berbicara tentang wujudkan generasi emas 2045, juga kita harus mengacu pada anak-anak yang ada di pedesaan juga sebagai generasi penerus bangsa akan hal ini. Nah, kalau dikaitkan dengan terhadap pencegahan stunting, mengingat bahwa pasti ada daerah tertinggi atas stunting ini dan juga terendah. Dan seperti apa daerah ini maksud dan mengapa hal itu terjadi kepada daerah yang kita maksud ini? Dari Pak Kadis, Pak, ada yang mau diinformasikan terkait bagaimana daerah yang berpotensi akan stunting ini dan mengapa terjadi? Ya, menurut SSGI tahun 2002 yang tadi juga diambil datanya oleh Pak Bos kita ya, itu di Sumatera Utara itu kan 21,1, lebih rendah dari nasional 21,6. Nah, kalau kita lihat lagi kondisi Sumatera Utara di dalamnya itu yang paling tinggi itu sekarang Tapal Selatan itu 39,4%. Ya. Kemudian Padang Lawas 35,8, Mandailing Natal 34,2, Papua Barat 30,8, Tapal Tengah 30,5. Ini yang di atas 30% semua yang 5 ini ya. Kemudian nyusul Umbas, Nias Barat, Padang Lawas Utara, Padang Sidempuan, Dairi, dan seterusnya. Nah, rata-rata memang daerah ini perilaku tentang PHBS-nya, bagaimana hidup bersih dan sehat itu memang kurang ya, terutama soal MCK ya. Jadi ini buang air besar ini sebagian ini yang saya sebutkan tadi ini masih di sungai ini dan di sembarang tempat, jadi belum pada tempat yang seharusnya, sehingga ini mengakibatkan lingkungannya tercemar dan termasuk dalam hal ini air minumnya tercemar. Sehingga ini mengakibatkan gangguan kesehatan dan kemungkinan inilah sebagai salah satu kontributor terhadap tingginya angka stunting itu. Kemudian yang terendah sekarang Labuan Batu Utara. Labuan Batu Utara itu sekarang 7,3%, sudah jauh di bawah target nasional ya. Target nasional kita di 2024 itu 14%. Jadi Labuan Batu Utara sudah 7,3%. Nah, kenapa bisa begitu? Karena mereka serius dalam menanganinya. Mungkin itu secara umum apanya. Baik, untuk berbicara tentang serius ini, kalau tadi kita melihat bahwa Tapsel menjadi daerah tertinggi ya Pak, otomatis dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara memberikan perhatian yang serius. Dari Pak Kadis untuk hal ini, apa saja yang mungkin akan disuarakan atau yang dilakukan, ataupun bahkan yang akan diprogramkan untuk bisa menurunkan angka stunting dari Tapsel ini? Tentunya ini untuk bisa menurunkan stunting ini semua harus berkolaborasi seperti tadi ya, termasuk yang paling penting di sini pemerintah kabupaten kotanya harus memang di depan dan mendorong agar seluruh stakeholdernya itu bisa berperan dengan aktif. Kita tentu dari provinsi akan mendukung sepenuhnya, termasuk dengan mengupayakan PMT dan tablet tambah darah, itu yang dari kita yang spesifik ya. Mungkin dari yang lain yang sensitif ya. Jadi tetap harus dari pemerintah kabupaten kotanya, karena ini memang ini mandatorinya ke mereka ini. Kita kan ikut mendukung seperti itu ya. Baik, menarik sekali. Saya beralih kepada Ibu Rahayu Lubis.
Ibu tadi kalau kita berbicara ada daerah yang tertinggi dan juga terendah akan hal ini. Apakah juga kita mengacu tadi terhadap perilaku hidup bersih ini juga menjadi faktor agar terbebas akan stunting. Mungkin dari daerah-daerah tersebut apakah juga ini termasuk katakanlah nanti dari cuaca ataupun seperti itu, tidak ada untuk kaitan terhadap stunting atau seperti apa? Iya, kita punya pengalaman ya. Jadi di Deli Serdang kita screening tinja anak. Oke. Pemeriksaan tinja 30 sampel itu cacing tidak ada. Oke. Karena mungkin sudah diberi obat cacing. Cacing. Kan. Tapi ada Giardia. Apa itu yang Giardia dimaksud? itu dua parasit, jenis parasit itu mengganggu penyerapan usus juga dan itu mencemari di air. Jadi mungkin bisa jadi itu juga mengganggu terjadinya penyerapan makanan di usus, bisa juga menyebabkan stunting. Tapi perlu penelitian lebih lanjut lah. Tapi dari screening itu kita dapat dari 30 sampel 2 ada anak yang positif Giardia di telur di tinjanya. Oke. Jadi kemungkinan itu pencemarannya dari air minum atau mandi atau apa dari sungai. Oke, yang mereka lakukan sebagai konsumsi mereka setiap hari ya Bu, tanpa ada seperti pengawasan dan juga perhatian. Nah itu tadi juga perlu untuk upaya kolaboratif. Bu, saya juga mewakili dari pemirsa di rumah sana, apakah stunting ini bisa untuk sembuh Bu? Selaku Anda, selaku epidemiolog. Ya, bisa. Sebaiknya ditemukan sebelum 2 tahun. Semakin lama ditemukan itu semakin sulit sembuhnya. Jadi bisa sembuh dengan pengawasan yang terus-menerus. Ada syaratnya lah gitu, ya. Jadi selain dari gizi, pemantauan kesehatan yang terus-menerus, pengetahuan ibu juga, terutama sebenarnya ibu itu kalau dari awal itu sudah memberikan ASI, IMD, inisiasi menyusui dini, sampai 2 tahun itu sudah lumayan membantu. Karena ASI itu kan kaya sekali dengan imunitas, zat gizi dan sebagainya. Tapi banyak ada penelitian kita di Langkat juga, ibu-ibu muda ini nggak ngasih ASI anaknya. Alasannya macam-macam, ada ASI basi lah apa. Yang ianya dia nggak suka makan sayur, jadi ASInya mungkin kurang enak. Dan anaknya itu kalau lapar dikasih susu botol dulu. Harusnya kalau anak itu lapar dikasih ASI dulu, karena susu botol itu lebih manis dari ASI. Jadi kalau di luar dikasih yang manis, nanti kasih ASI anaknya nggak mau. Jadi kalau sebenarnya kalau anak itu lapar kasih ASI dulu, kalau kurang baru kasih susu botol. Jadi teknik-teknik itu kadang-kadang ibu-ibu itu nggak paham dan rasanya nggak mau anak saya nggak mau dikasih ASI. Jadi ASInya udah berhenti, macam-macam lah. Nah, bagaimana kalau seorang ibu yang punya anak bayi, dengan kata lain ASI-nya tidak berfungsi, tidak ada seperti itu, Bu? Ya itu sebenarnya jarang ya. Sebenarnya ya kalau dirangsang dari awal biasanya itu ada, tapi kalau tidak dirangsang ya lama-lama berhenti sendiri. Dan ibunya itu juga perlu gizi. Ya tadi itu dari hamil itu harus gizinya seimbang, banyak makan buah dan sayur, makan protein nabati. Ya kalau yang daging-dagingan mahal ya makan tahu tempe juga nggak apa-apa, telur gitu. Cuman ya itulah kondisi kita sekarang, pengetahuan ibu yang masih kurang itu juga nanti menjadi PR pemerintah ya Bu, iya, kalau bisa pemerintah dibilang dan perguruan tinggi juga untuk mensosialisasikan. Baik, masih berbicara dengan Anda Ibu, kalau tadi kita kaitkan terhadap resiko yang akan dialami seorang anak akan penyebab dari stunting ini, salah satunya adalah tumbuh kembangnya terganggu. Kalau Ibu tadi bilang adalah pendek ya Bu? Iya. Kedepannya apa yang akan terjadi jika anak tersebut tidak ditangani dengan serius Bu? Ya itu tadi, konsentrasi belajarnya akan menurun. Gerakan motoriknya juga lambat. Jadi perkembangan otaknya itu misalnya orang bisa cepat, dia agak lambat. Terus kalau dibiarkan itu terus-menerus, nanti dia dewasa itu cenderung juga dia terkena penyakit-penyakit degeneratif. Jadi terkena diabetes pada usia masih lebih muda, penyakit jantung dan sebagainya. Jadi banyak dampaknya untuk generasi kita ke depan ini kalau stunting ini tidak ditangani dengan serius. Baik, kalau tidak ditangani dengan serius. Baik Ibu, terima kasih. Saya kembali kepada Pak Kadis Kesehatan Sumatera Utara. Pak, kalau kita tadi mendengar dari penjelasan Ibu dari Rahayu ini, sangat penting sekali untuk membuka paham dari orang tua yang katakanlah mau menikah Pak. Itu juga menjadi bagian yang memberikan
dampak untuk anak-anak nanti ini lepas dari stunting. Apakah ada program-program tersebut yang dilakukan oleh pemerintah untuk bisa memberikan paham hal tersebut kepada pranikah dulu, Pak? Silahkan. Ya, programnya itu screening dan konseling pranikah ya. Oke. Kalau di kita screeningnya, konselingnya itu di P3A KB, P3A KB ya. Jadi di Pemberdayaan Perempuan Perlindungan dan KB. Di situ konselingnya. Nah, kita berharap di konseling itu nanti akan terlihat kesiapan. Kita akan mempersiapkan seorang calon pengantin itu menjadi calon pengantin yang siap untuk berumah tangga, sehingga dia nanti dalam perjalanannya itu tidak bermasalah, termasuk masalah kesehatan dalam hal ini akan melahirkan keturunan yang stunting seperti itu. Jadi dari awal kita sudah konseling. Nah, di situ juga nanti ada screening, nanti akan terlihat apakah dia anemi, apakah dia ada penyakit lain, apakah dia narkoba dan sebagainya. Ini tentu akan dikoreksi sebelum dia menikah, seperti itu ya. Tapi programnya ada, kadang-kadang orangnya nggak datang. Oke, kembali lagi ke manusianya, kembali personal ke ya. orangnya. Apalagi sebagian pernikahan ini sepertinya terjadi terburu-buru. Dinikahkan cepat gitu kan. Ini banyak kasusnya seperti itu juga. Ini tentu tidak sempat konseling lagi. Jadi memang banyak persoalan. Saya tadi tertarik dengan yang disampaikan soal menyusui ya. Menyusui ini dan ini menjadi penting ya. Setuju. Ini sekarang yang menjadi persoalan ini. Ibu-ibunya tidak mau menyusui, takut kendor katanya. Padahal kalau tua baru dia kendor, kalau menyusui ya memang sudah seharusnya. Oke. Dulu waktu kami kecil-kecil, mungkin Ibu Ayu juga ini seusia dengan saya kelahiran 65. Dulu waktu saya kecil itu rata-rata keluarga Indonesia ini dalam keadaan yang ekonominya tidak baik. Ya. Itu makan telur bagi 4, bagi 6 gitu kan. Ikan dipotong kecil-kecil, jangan banyak makan ikan nanti cacingan gitu kan. Karena waktu itu ikan sangat mahal untuk bisa diperoleh keluarga. Maka digiringlah supaya anaknya itu tidak mengkonsumsi. Tapi kita dengan kondisi seperti itu kita tidak stunting. Iya, setuju. Kenapa? Tentu ini menjadi pertanyaan. Sekarang ekonomi negara kita baik, kok banyak anak stunting? Ternyata salah satu faktornya itu, saya misalnya, atau kawan-kawan saya yang lain yang seusia, saya dikasih ASI oleh ibu saya 2 tahun lamanya. Ibu saya menyayangi saya, mencintai saya, sehingga dia memberikan ASI-nya 2 tahun lamanya. Nah, ibu-ibu yang sekarang ini, saya nggak ngerti apa dia mencintai anaknya apa enggak gitu. Karena kalau dia mencintai anaknya, dia harus memberikan ASI-nya 2 tahun lamanya. Karena memberikan ASI 2 tahun lamanya itu sesuai dengan penelitian di WHO dan juga di dalam Al-Quran disebutkan seperti itu. Berilah 2 tahun ASI, 2 tahun lamanya. Dan itu diaminkan oleh penelitian-penelitian di WHO bahwa sebaiknya 2 tahun. Kenapa? Karena ASI itu adalah memang diproduk untuk bayi. Dia itu mulai dari 0 tahun sampai 2 tahun itu sudah diprogram. Misalnya, begitu dia dilahirkan, maka dia ketemu dengan namanya ASI yang katanya basi tadi, kolostrum. Kolostrum itu mengandung antibodi yang akan memberikan daya tahan terhadap si bayi. Karena pada saat itu dia sedang berhadapan dengan dunia baru, dunia luar dari luar rahim kan gitu ya. Sehingga dia butuh daya tahan terhadap lingkungan yang baru. Nah, seiring dengan perjalanan usianya, ini ASI ini menyesuaikan. Kalau susu kaleng itu tetap formulanya, tidak berubah. Nah, kalau ASI dia berubah sesuai dengan kebutuhan anaknya. Umur berapa dia menyesuaikan. Seperti itu. Karena memang itu luar biasa ASI itu. Jadi kalau ada seorang ibu tidak memberikan ASI kepada anaknya, perlu kita pertanyakan apakah dia betul mencintai anaknya.
Ya seperti itu. Baik. Bisa saya tambahkan? Boleh, silakan Bu. Sangat penting sekali untuk orang tua Sebenarnya ini, Bu. kalau katanya menyusui itu kendor dan sebagainya, ada caranya loh. Jadi kalau kita duduk gini ya, dikasih kalau menyusui ini ditaruh bantal. Oke. Jadi tidak tertarik gitu. Jadi dekat bayi itu sama anaknya. Ini pas lagi berdiri atau pas Kalau lagi tempat tidur maksudnya? Bu? Oh, duduk kan, pakai Oke. bantal nih. Kalau capek kadang kan, anak itu digini pakai diganjal bantal. Atau kalau lagi tidur pakai bantal juga. Jadi nggak capek, ibunya juga nggak capek dan nggak kendor juga karena deket. Kayak yang kendor itu kan dia sambil jalan-jalan nyusuin anaknya, ditarik-tarik. Nah itu mungkin bisa, tapi ada caranya. Jadi pengetahuan ibu itu memang sangat perlu. Yang Anda lihat sekarang, pengetahuan untuk ibu akan hal yang berkaitan tentang penanganan ataupun pencegahan stunting ini seperti apa dan apa menjadi faktor penyebabnya? Apakah mereka less education? Ya, sangat kurang. Ada penelitian mahasiswa saya di Langkat, yaitu mereka lebih daripada memberi anaknya ASI, lebih senang ngumpul-ngumpul. Nggak siap sepertinya untuk punya anak dan mengurus anak. Memang mengurus anak itu kan tanggung jawab kita. Kalau berani berumah tangga, harus bersiap untuk mengurus keturunannya gitu. Yaitu banyak ibu-ibu muda ini nggak siap dengan repotnya mengurus anak. Yaitu tadi kata Dokter Alwi, Pak Kadis bilang mungkin nggak sayang, sebenarnya sayang sih, cuman ya itu pengetahuannya juga kurang dan mungkin nggak ada juga yang baca mungkin kurang atau Atau saya kawan-kawannya. koreksi lah, rasa sayang yang salah. Salah implementasi dia rasa sayangnya itu. Oke. Dia sayang, dan dia ngomongnya sayang, tapi tindakannya tidak Perbuatannya, sayang. iya, iya. Buktinya dia nggak ngasih asinya 2 tahun. Iya. Oke, ada yang mau ditambahkan lagi? Udah. Sudah. Kalau berarti ASI ini sangat penting sekali bagi seorang ibu untuk bisa menghasilkan anak-anak yang dijamin dalam artinya kesehatannya juga dan juga pola pikir untuk masa depan, hal ini yang intelektualnya. Baik, saya kembali masih berbicara kepada Pak Kadis Kesehatan Sumatera Utara. Pak, kalau tadi sudah banyak sekali penyebab dan faktor yang kita ketahui. Saya akan menyinggung terkait tentang faktor ekonomi dari keluarga yang beberapa referensi saya baca adalah menjadi faktor penyumbang hadirnya anak-anak yang terkena stunting. Ya itu Seperti saya apa, tidak Pak? setuju itu. Tidak setuju akan hal Ya, tersebut? saya tadi sudah ada statement saya tadi. Dulu negara kita ini dalam keadaan ekonomi yang tidak baik. Mungkin dulu Pak masih rendah harga belanja kalau dibandingkan sekarang, Pak. Oh tidak, justru waktu itu ya saya kasih contoh tadi. Telur bagi 6, ikan potong kecil-kecil, itu kan protein. Protein yang kita butuhkan. Ya artinya dari segi konsumsi kita lemah. Tetapi anak-anak kita stuntingnya rendah. Kenapa? Karena dia dapat ASI 2 tahun lamanya. Ya, seperti Berarti itu. tidak ada kaitan Jadi- terhadap ekonomi yang tadi ya? Ya kalau bisa pasti dibilang. ada, Pasti ada itu dong, pasti Pak. ada. Benar. Tapi saya setuju faktor pemahaman ibunya. Ini kan soal pilihan-pilihan kan bisa. Misalnya dia tingkat konsumsinya katakanlah hanya sekian rupiah. Mm-mm. Nah, itu dia bisa memilih kalau dia punya pengetahuan, memilih bahan-bahan yang Bahan pokok harganya yang harga terjangkau, berkualitas. tetapi tetap mencukupi asupan gizinya, bisa seperti itu. Jadi memang pengetahuan itu menjadi penting. Dan kemudian niat baik menurut saya, dia memang mau anaknya itu berkualitas. Kalau dia hanya asal aja karena ketidaksiapan tadi, ya ini yang susah kita. Baik Pak, kalau hal itu juga kita masih kaitkan terhadap bantuan yang ingin saya suarakan dan juga dari pemirsa wakilkan, bantuan apa yang diberikan pemerintah Pak bagi ibu-ibu yang kurang ekonomi tetapi diminta untuk anaknya ini lepas dari stunting. Apa yang telah dilakukan dari Bapak selaku Kadis Kesehatan? Ya dari awal sebenarnya sudah lengkap ya sebenarnya ya. Mulai dari pemberian tablet tambah darah untuk yang anemi. Itu diberikan ke posyandu atau secara langsung ke personalnya Pak? Ya ke orangnya melalui program KIA. Ya bisa di posyandu, bisa di puskesmas, bisa di pustu, bisa di mana-mana, bisa di rumah sakit ya, bisa. Nah, persoalannya sekarang kadang-kadang itu pil tambah darah itu dikasih, itu yang makan lemari. Maksudnya? Ya disimpan aja di lemari, nggak dimakan sama dia. Seperti itu. Kemudian untuk bayinya ada makanan tambahan untuk balitanya ya, PMT, pemberian makanan tambahan. Itu udah
terdata by name by address, dia akan dapat dukungan PMT. Ini semua program-program ini ke kabupaten, ke kota yang ada di Ya, Provinsi langsung ke Sumatera Utara? orangnya, Langsung ke orangnya gitu? Iya, melalui kabupaten kota tentunya. Kan nggak mungkin kita langsung masih ke semua. Ya, itu kan udah ada secara berjenjang sampai ke tingkat posyandu, ke tingkat puskesmas. Ya, kemudian ada pemberian makanan tambahan untuk anak sekolah, PMTAS. Kemudian untuk anak remajanya ada tablet tambah darah. Nah, dan untuk yang ibu hamilnya termasuk juga untuk apa namanya, bagi Vitamin. ibu-ibu yang kurang energi kalori, yang kehamilannya memang buruk, itu juga dikasihkan susu untuk apa, memperbaiki itunya, susu ibu hamil untuk memperbaiki apa namanya, kondisi kehamilannya, kira-kira begitu. Baik Pak, untuk pemberian bantuan yang dilakukan pemerintah ini kepada masyarakat yang tujuannya baik ini, apakah dilakukan ini per 1 bulan sekali, per 1 minggu sekali, per 2 minggu sekali? Mohon maaf Pak, Kalau saya akan sekarang tanya dia hal ini. sekarang dia diikutin karena ada pendamping keluarga namanya. Nah, persoalannya kadang-kadang ini kan yang kemarin ini kita berikan dalam bentuk biskuit. Nah, bukan anaknya yang makan biskuitnya. Nah, itu kan persoalan juga itu. Itu kan dikasihkan. Harusnya kan itu yang makan anaknya, nah, bukan anaknya yang makan. Nah, itu persoalannya. Baik, kalau kita bisa katakan persoalan itu berarti kembali ke personalnya Pak. Nah, untuk Iya. mewujudkan generasi emas 2045, saya ingin masih berdiskusi kepada Bapak. Bentuk perhatian pemerintah hingga status stunting ini bisa dikatakan minim dari pemerintah Provinsi Sumut ataupun di Provinsi Sumut ini harus ada benar-benar ekstra Pak, kalau bisa dikatakan kerja tambahan dari kita ini. Iya, dan ini kan sebenarnya sudah ada tim pendamping keluarga, ya. Ada kader-kader, ada PKK, ada ibu-ibu yang relawan-relawan. Ya, dan kemudian dari segi manajemennya ada tim percepatan penurunan Baik. stunting. Kemudian ada koordinator pengamat apa namanya, pemantau di tingkat kabupaten kota. Itu ada semuanya. Oke, Sudah lengkap sebenarnya dari segi itunya. Sudah lengkap dari itu semuanya, Dan informasi kemudian dari Pak Kadis. ini diharapkan apa namanya, kabupaten kotanya juga jalan, dan Oke. mereka juga diharapkan juga selain dari pusat dan dari provinsi, mereka diharapkan juga apa namanya, menganggarkan untuk bisa mempercepat penurunan stunting ini. Baik, Itu sebentar Pak. yang Pemirsa, kami masih hadirkan lagi pembahasan yang menarik dengan tema menariknya Cegah Stunting Wujudkan Generasi Emas 2045. Dan seperti apa nanti tanggapan dari Ibu Rahayu Lubis atas bantuan pemberian makanan dan juga minuman yang diberikan oleh dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Sesaat lagi kami akan hadirkan. Ya, pemirsa masih bersama kami dalam program Sumur Menyapa, segmen Kupas Tuntas. Tadi kita sudah membahas banyak hal yang terkait tentang asupan-asupan yang diberikan oleh pemerintah Provinsi Sumut kepada warga yang berpotensi untuk terkena stunting seperti tadi tablet pil darah, PMT dan juga PMTAS. Dan seperti apa tanggapan dari seorang epidemiolog akan hal ini untuk dapat bebas dari stunting di wilayah Sumut? Seperti apa yang Anda lihat, Ibu? Ya, sebenarnya program itu sudah bagus, cuman aplikasi di lapangan memang banyak kendala karena ketidaktahuan. Contohnya misalnya tablet besi tadi untuk tambah darah, itu memang efek sampingnya itu membuat buang air besar itu jadi keras. Tapi itu bisa diatasi dengan banyak minum air putih. Jangan minum yang berwarna, soda misalnya. Kalau minum soda ya tambah parah gitu. Makan sayur dan buah yang banyak serat, itu nanti buang air besarnya akan tidak keras. Jadi kadang-kadang masyarakat ini, malas lah makan tablet besi, nanti buang air besarnya payah. Terakhir lemari yang disimpan aja di lemari. Seperti yang Jadi, kata Pak Kadis. dana yang banyak itu nggak dimanfaatkan Oke. karena ketidaktahuan tadi. Cara mengatasinya gimana gitu. Oke. Harusnya ibu-ibu itu ada kader yang memberitahu. Jadi seperti ini karena dampaknya itu lebih berat. Dan diupayakan itu makan sayur dan buah itu sekarang juga udah semakin
Sulit orang makan sayur dan buah sama minum air putih. Udah nggak mau katanya minum air putih itu tidak ada rasa. Anak-anak remaja sekarang, padahal kalau dia banyak minum bersoda juga nanti berpengaruh ke stuntingnya. Oke. Sama junk food itu berpengaruh itu. Oke, kalau Anda lihat juga tablet, pil, PMT, dan juga Pemta-S ini juga asupan yang sangat bermanfaat akan hal Iya. tersebut. Namun yang di saat ini adalah personalnya kembali, warganya yang kembali yang kurang akan pemahamannya sendiri. Iya. Ibu selaku epidemiolog dan juga seorang akademisi, melihat hal ini faktor apa yang menyebabkan masyarakat kita ini kurang, khususnya kepada ibu-ibu yang baru nikah, aku rasa ya Bu. Iya. Saya rasa, seperti apa yang Bu lihat? Ya itu tadi ketidaksiapan satu. Tapi kalau dia tidak siap pun setidak-tidaknya ada kemauan kalau ada konseling atau dia mau membaca atau lihat TV atau apa itu kan menambah pengetahuan dia. Tapi juga. kita melihat adanya juga program dari pemerintah khususnya seperti kayak yang di Medan yang saya dapat ada Bapak Asu juga Oh, iya. ada seperti kayak spot-spot untuk hal informasi ini. Juga menjadi penunjang untuk hal ini yang menjadi Iya, positif. Iya, berhubungan langsung lah dengan itu, ya program-program itu. Sebenarnya kalau itu berjalan bagus, udah lumayan turun nih stunting ini, cepat turunnya. Ya itu keterkaitan semua pihak lah. Keterkaitan semua pihak kembali untuk bisa bebas dari stunting, wujudkan generasi emas 2045. Baik, kalau begitu kita berbicara tentang program ini Pak. 33 kabupaten dan kota pasti memiliki perbedaan dalam setiap action mereka untuk bisa mencegah stunting dan mewujudkan generasi emas 2045. Bapak selaku Kadis Kesehatan Sumatera Utara, apa yang mungkin bisa dijabarkan ke pemirsa di rumah yang menjadi perbedaan dalam setiap program di daerah dan juga di kota kabupaten ini? Iya, jadi kita belajar dari pengalaman orang-orang yang berhasil ya. Jadi sekarang yang paling rendah di Sumatera Utara ini Labuan Batu Utara. Kalau tahun sebelumnya pada survei SSKI 2020 berapa? 2020 ya, 2021 ya. Itu adalah Deli Serdang. Sekarang ini Labuan Batu Utara 7,3%. Jauh di bawah di bawah target nasional 14% pada tahun 2024. Jadi dia sekarang sudah 7,3. Kok bisa? Ya, karena saya katakan pimpinan daerahnya punya keinginan yang kuat. Kepala daerahnya punya keinginan yang kuat untuk bisa menurunkan stunting itu. Jadi salah satu program mereka adalah dengan berkantor di desa. Berkantor di desa. Jadi pada satu minggu setiap bulan atau setiap 3 bulan mereka berkantor di desa. Jadi itu pindah nanti ke kecamatan berikutnya nanti selama berapa saat di situ dan itu bisa dan itu melayani masyarakat di desa itu. Jadi mendekatkan pelayanan dan kemudian juga bisa melihat secara langsung kondisi masyarakatnya di daerah yang paling bawah seperti itu. Dan ini ternyata bisa mendongkrak percepatan stunting mereka di ya termasuklah masalah stunting dan masalah-masalah lainnya. Dan untuk stunting ini mereka bisa menurunkan sampai dengan 7,3%. Oke, Ya. bisa dikatakan sangat sukses sekali Ya, ya Pak. sebenarnya di tempat-tempat lain juga banyak program. Untuk kesehatannya sendiri Pak, apa yang menjadi program dari Labura sendiri maka bisa untuk menjadi daerah terendah di Provinsi Sumatera ya Utara? semua program-programnya jadi jalan. Jadi jalan Seperti? semuanya kan, pemberian makan tambahan jalan, kemudian imunisasi dasarnya berjalan, PABS-nya jalan gitu ya. Jadi karena langsung dipantau oleh pemerintah kabupatennya, program-programnya berjalan. Program-programnya sebenarnya sudah bagus ya, sudah bagus. Cuman jalan apa tidak kan itu persoalannya. Nah, di beberapa kabupaten kota yang lain sebenarnya banyak juga hal yang menarik seperti dasar, dapur sehat gitu ya. Terus ada di kabupaten apa itu ya, itu memberikan ayam ayam sekian ekor ya, 10 ekor satu keluarga. Jadi keluarga stunting ini diberikan ayam. Jadi diharapkan nanti telur ayam itulah nanti akan menjadi konsumsi mereka. Jadi bisa membantu untuk
kebutuhan proteinnya. Jadi ya macam-macam sebenarnya, cukup kreatif kabupaten kota ini. Tapi bagaimana membuat ini berkelanjutan, ini jadi persoalan kadang-kadang seperti itu. Mungkin ada kendala yang ditemukan oleh Bapak selaku Kadis Kesehatan Sumut untuk mencegah stunting ini? Seperti apa mungkin kalau ada? Ya sebenarnya yang paling besar itu dari pemahaman dari Masyarakat sendiri. Tetap di situ persoalannya. Tapi kalau kita menyalahkan di situ kan tidak pada tempatnya juga. Itulah faktanya bahwa kondisi pendidikan masyarakat kita sebagian masih memang kurang. Nah, masalah perilaku ini memang terlalu sulit untuk dirubah ya. Ya, dan ini bukan masalah di kesehatan saja, termasuk di luar kesehatan. Seperti itu ya. Misalnya untuk konsumsi misalnya, di keluarga itu kadang-kadang konsumsi rokoknya seimbang dengan konsumsi untuk yang lain. Nah, ini padahal dia ekonominya terbatas. Kalau misalnya dia tidak merokok misalnya kan, itu tentu konsumsi dia untuk kebutuhan keluarga itu akan lebih terpenuhi dibanding dia merokok. Ini merokoknya 2 bungkus 3 bungkus satu hari, itu udah berapa juga itu per harinya kan, seperti itu. Baik, saya kembali ke Bu Rahayu Lubis, MKes PhD. Bu, apa yang menjadi penanganan ataupun katakanlah solusi bagi orang tua yang pertama kali tahu atas anaknya terkena stunting? Dan apa yang harus dilakukan oleh sang ibu? Apakah langsung merujuknya ke pihak yang terkait atau ada pemberian asupan ataupun hal-hal yang lain untuk bisa mencegah anaknya? Silakan. Ya. Jadi biasa anak lahir kan misalnya 50 cm ya. Terus kalau ke posyandu kan diukur tinggi badan, berat badan gitu. Kalau misalnya dia jarang ke posyandu, dia ukur sendiri. Ya, jadi dari lahir itu sampai 6 bulan itu biasanya pertambahan tinggi badan itu 1 sampai 2 cm. Sampai dan 6 bulan ke setahun itu sekitar 1 cm. Makin lama makin lambat tuh apanya. Jadi ibu-ibu ini juga harus paham bahwa tinggi badan anak itu merupakan indikator untuk anak itu sehat atau tidak. Nah, jadi memang ada dia bilang misalnya genetik tuh memang pendek anak saya, itu lain cerita. Nah, tapi kalau nanti sampai dia di sekolah misalnya TK, dilihat anaknya kok ini pendek, kawan-kawannya lebih tinggi, itu sebenarnya udah tahu juga ya. Jadi pemantauan satu ke posyandu. Ya kalau misalnya malah ke posyandu, misalnya dia udah ke dokter spesialis, nggak mau lah gitu kan. Ya ukur sendiri, dia pantau sendiri. Sekarang kan informasi luas ya. Pertambahan tinggi badan anak itu sampai umur berapa berat badannya sesuai apa tidak itu ada. Terus makanan tadi harus variasi. Anak-anak ini sama dengan diri kita juga. Kalau makannya itu aja dia bosan. Baik, itu dia. Nah, sebagai closing statementnya kita ajak dari Pak Kadis Kesehatan Sumatera Utara untuk sebagai informasi penutup agar cegah stunting wujudkan generasi emas 2045 Pak, dan juga target 14% di 2024. Silahkan Pak. Ya, terima kasih ya. Singkat dan padat ya Pak. Jadi stunting ini adalah tanggung jawab kita bersama. Jadi semuanya harus ikut serta dalam penurunan stunting ini. Termasuk tentunya keluarganya sendiri untuk bisa secara aktif ikut melakukan upaya untuk penurunan itu, dan kita akan mendukung sepenuhnya. Semua program-program sudah kita laksanakan, dan mudah-mudahan dengan semuanya berkolaborasi, saya rasa 14% itu insya Allah bisa kita penuhi ya. Bahkan sebenarnya kalau saya secara pribadi inginnya bukan 14%. Kita semangatnya tetap harus 0%, karena 14% itu berarti kita membiarkan 14% anak kita tidak bisa bersaing di masa depan. Baik, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran dari kedua narasumber saya, yakni ada Pak Alwi selaku Kadis Kesehatan Sumut dan juga disusul dengan epidemiolog, yakni Ibu Rahayu Lubis. Terima kasih saya ucapkan atas kehadiran Anda dan juga membuka perspektif luas kita terkait cegah stunting, wujudkan generasi emas 2045. Demikian pemirsa, Sumut Menyapa Kupas Tuntas edisi Senin 17 Juli 2023. Semoga bermanfaat bagi Anda dan kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya dengan tema yang menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.